Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas adanya manusia aneh yang nengreng di pohon, di mana ada pohon besar, yaitu pohon beringin. Di situ memang letaknya pohon beringinnya memang agak rindang, pohonnya besar, padahal pohon besar itu adanya di sisi kanan kiri rumah penduduk yang ada. Manusia aneh, tapi perilakunya seperti kayak monyet, melompat dari satu dahan ke dahan lain, dari cabang lain ke cabang satunya lagi. Disitulah saudara, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama liputan kisah selengkapnya. Saudara, saat itu ada salah satu supir yang sedang mengendarai mobilnya tiba-tiba berhenti mendadak kurang lebih 3 atau 4 meter sebelum nyampe di pohon di mana adanya binatang atau katakanlah manusia yang perilakunya seperti monyet. Dia melompat dari ranting satu ke ranting yang lain di mana adanya pohon beringin yang ada. Memang kebetulan pohon itu rindang sekali, adanya di pinggir selokan. Di kanan kiri adalah rumah penduduk yang ada. Letaknya binatang tersebut, katakanlah manusia yang perilakunya seperti binatang, ada di atas pohon. Lantas si supir tersebut ditarik kembali mobil itu ke belakang, menghubungi kawan-kawannya. Disitulah dia terjadi obrolan, "Bang, kita ke sana aja sebentar," kata si supir mengatakan demikian sebagai saksi utama. "Ada apa sih Bang, tumben?" "Ya nanti kalian tahu deh." Kebetulan temannya ada 3 sedang ngumpul, sedang di warkop yang ada. Setelah sampai di mana adanya pohon tersebut kurang lebih 4 meter, saksi utama mengatakan, "Bang, kalian bertiga coba perhatikan ke atas di pohon. Itu pohon itu yang besar itu." "Ya itu pohon itu." Lantas satunya mengatakan, "Oh, itu pohon beringin," kata salah satu temannya di antara 3 orang mengatakan demikian. "Iya." Lantas satunya, "Wis, itu dia apa tuh? Tuh. Kata satunya lagi teman mengatakan demikian. Lantas saksi pertama mengatakan, "Itu yang saya maksud, perhatikan nih." Akhirnya mereka bertiga menyaksikan secara saksama sambil berbisik-bisik, "Waduh, itu manusia tingkah lakunya kayak seperti monyet ya, bisa berpindah-pindah dengan mudah ya. Siapa sebenarnya ya?" Lantas satunya lagi mengatakan, "Dibilang monyet wujud manusia, dibilang wujud manusia perilakunya kayak monyet." Tiba-tiba ada orang lewat, kelihatannya sesepuh setempat, orang tua, bapak-bapak sedang lewat, yang katakanlah kebetulan beliau jalan kaki berpapasan dengan mereka berempat. Lantas orang berempat mengatakan, "Biarin dulu dia biar melewati pohon itu. Apakah dia ngerti nggak?" Kata salah satu saksi utama mengatakan demikian. Begitu si bapak hampir mau melewati pohon itu, si monyet itu atau si manusia yang perilakunya seperti monyet turun, langsung terbang ke bawah. Si bapak itu merasa dikejutkan dengan adanya manusia perilakunya seperti monyet berhadapan dengan si bapak yang baru mau lewat. Lantas si bapak itu dengan tenangnya mengatakan, "Manusia aneh, kamu itu perilakunya seperti monyet, terbang dari pohon dengan mudah. Siapa kamu?" Lantas berempat mereka, jaraknya kurang lebih 4 meter, masing-masing mengatakan bahwa si bapak itu bukan orang sembarangan kali ya.
berani dia menghadapi sampai komunikasi. Lantas satunya udah diam-diam. Perhatikan aja dulu kita, perhatikan dia ngobrol apa lagi. Lantas si bapak tua itu yang lewat, saya sebetulnya sudah mengetahui adanya Anda, karena saya hampir setiap waktu saya lewat sini. Siapa kamu sebenarnya? Di mana kamu tinggal? Lantas si manusia aneh baru saja menjawab, saya memang di pohon di sini sudah cukup lama, ada pemiliknya, kata si manusia aneh mengatakan demikian. Lantas siapa pemiliknya kamu? Kata si orang tersebut mengatakan demikian. No, rumah mewah. Sayalah pesuruhnya, dialah adalah majikan saya. Lantas si bapak itu mengatakan kembali, saya kurang paham. Kamu mengatakan katanya punya majikan, majikannya punya rumah mewah. Lantas tugas kamu apa? Si manusia aneh, usia agak tua, kurang lebih di atas 60 tahun, sambil tertawa mengatakan, apakah kau tidak tahu adanya saya? Tadi mengatakan perilaku saya seperti monyet. Memang saya terkadang bisa menyerupai monyet, bisa menyerupai kayak manusia. Sekalipun saya menyerupai manusia, tapi perilaku saya kayak monyet. Tugas kamu apa? Saya adalah salah satu anak buah si bos itu. Si bos itu adalah memang memiliki tujuan khusus memperkaya diri, yaitu ngibrit monyet. Ya sayalah sebagai petugas yang dari pusat. Lantas si bapak itu mengatakan, lebih baik kamu kembali lagi deh, jangan ada di sini. Kembali ke tempat semula, asalmu di mana? Jauh, tinggal saya aslinya jauh. Di mana? Saya ada di pohon besar, letaknya ada di bawah, di bukit adanya Gunung Salak. Disitulah banyak orang-orang ngibrit. Mau ngibrit monyet ke, mau ngibrit harimau ke, terserah. Cuman saya perannya adalah ngibrit monyet. Itu majikan saya. Lantas si bapak itu mengatakan, jadi kamu bagaimana cara kerjanya? Mencabut nyawa seseorang. Lantas si manusia aneh mengatakan, kira-kira begitu. 1 tahun 1 nyawa, kata si manusia aneh mengatakan demikian. Lantas didatangilah yang dikatakan majikannya ke sana. Lantas si manusia aneh mengatakan, kenapa kamu ke sini, ke rumah majikan saya? Saya akan bertemu dengan majikan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas si majikannya lama kemudian keluar. Iya pak, ada apa pak? Kenapa salam saya nggak dijawab? Tidak usah lah pak. Ada apa pak? Udah malam-malam begini, kata si pemilik rumah. Mohon maaf pak. Kami sebagai seorang muslim memang punya ciri khas. Dimanapun saya berada, kemanapun saya silaturahmi, saya harus uruk salam. Itu sebagai tanda menghormati terhadap tuan rumah. Tapi Anda merasa malas untuk menjawab. Apakah Anda seorang muslim? Kenapa Bapak menanyakan itu? Kata si pemilik rumah mengatakan demikian, yang dimaksud ngibrit monyet. Lantas si bapak mengatakan, sekarang begini aja pak, saya adalah orang yang tinggal di seberang sana, dekat kali yang ada pohon. Kenapa saya kemari? Sehubungan dengan anak buah Anda. No, lihat di atas genteng. Apakah betul itu anak buah Anda? Anda tidak lepas dari ngibrit? Dia langsung kaget dan bingung dibuatnya. Lantas dia menjawab, kalau iya emang kenapa pak? Pantesan saya uluk salam tidak dijawab.
Saya pastikan Anda orang Muslim, tapi perilaku Anda dan niat Anda tidak mencerminkan sebagai orang Muslim, karena Anda ingin memperkaya diri untuk dunia sehingga ngiprit monyet. Betulkah? Lantas dengan senyumnya, si Tuan Rumah mengatakan, kalau memang saya ngiprit monyet, kenapa Pak? Nah, disitulah dia sudah yakin bahwa dia adalah memang orang terkaya tapi ngiprit monyet. Lantas si Tuan Rumah tiba-tiba memanggil monyet itu suruh turun dengan gerakan tangan. Begitu turun, si monyet itu mau menyerang si bapak atas suruhan majikannya. Namun si sesepuh itu bukanlah orang biasa, tapi memiliki kelebihan-kelebihan yang ada sebagai orang pemuka agama. Begitu si monyet yang menyerupai manusia mau melawan si bapak itu, namun seorang sesepuh tidak kalah gesit menggerakkan kedua belah tangannya, mengarahkan ke si monyet yang menyerupai manusia. Hanya satu gerakan si monyet itu terpelanting di atas genteng. Lantas si Tuan Rumah merasa dikejutkan. Seorang sesepuh mengatakan, Pak, Anda tahu anak buah Anda sudah terpelanting. Memang tujuannya jahat, ingin membunuh saya. Itu surat Anda, bukan? Kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas si bapak itu ketakutan lari ke dalam, pintu dikunci. Namun pada saat dia mengunci pintu itu terbuka lagi karena digerakkan hanya gerakan tangan seorang bapak tanpa menyentuh bisa terbuka. Lantas si bapak mengatakan, Bapak Tuan Rumah, jangan sombong. Hitungan waktu harta Anda akan lenyap kembali kepada pemiliknya. Lantas tiba-tiba si bayi itu menggerakkan tangan kembali. Tiba-tiba si bapak itu langsung kesurupan, dilihatnya oleh sesepuh. Didekatilah sesepuh itu, tapi binatang makhluk yang sudah terlempar sudah menghilang. Setelah si bapak itu mendekati, menolong orang yang ngiprit Tuan Rumah, disitulah kepalanya hingga sampai dia sadar. Disitulah dia bengong, lantas diberikan air doa, barulah disitu dia sadar. Alhamdulillahirobbilalamin, kata sesepuh mengatakan, Bapak sudah sadar, sudah baikan. Kata si sesepuh mengatakan demikian. Ya Pak, saya sudah enakan. Apakah Bapak mau melanjutkan sebagai orang terkaya ngiprit? Apakah mau bertobat? Kalau mau bertobat, saya akan pandu. Kata si bapak yang lalu mengatakan, Pak, saya sudah punya perjanjian Pak, kalau saya tidak melanjutkan, nyawa saya melayang. Lantas dengan senyumnya si sesepuh mengatakan, Pak, Bapak lihat kan, pesuruhnya Bapak sudah kembali ke tempat asalnya tadi. Berarti Bapak sudah aman. Tinggal Bapaknya saja. Bapak tadi sudah saya ruqyah. Karena Bapak tadi sempat kesurupan. Nah, disitulah saya kesempatan untuk mengembalikan, menormalkan Bapak sebagai manusia biasa layaknya. Insya Allah Bapak tidak dikejar-kejar hal-hal begitu. Kembalilah kepada Allah, ya Allah. Apakah Bapak niat mau bertobat? Lantas si bapak itu hanya menganggukkan kepala. Kalau memang mau bertobat, kembali kepada Allah, jangan kembali kepada kebiasaan Bapak kubur dunia sehingga mencari jalan pintas, yaitu ngiprit. Sekarang Bapak udah aman, gak usah takut. Monyet yang aneh tadi sudah kembali kepada asalnya. Dia ngaku kata di Bukit Gunung Salak. Betulkah itu? Kata sesepuh mengatakan demikian. Atas si bapak yang merasakan memang dapatnya dari sana, dia hanya menganggukkan kepala. Kalau begitu Bapak bersujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Seberat apapun dosa Bapak, siapapun dia, insya Allah kalau memang niat bertobat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, insya Allah. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan kami akan jadi satu, kami jabarkan untuk kita semua. Tujuan kami share untuk menambah wawasan adanya
orang kaya dengan jalur menyimpang memiliki anak buah manusia aneh yang menyerupai monyet. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing, tidak syirot al mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.